Harapan itu kembali menyala. Di tengah luka kegagalan menembus Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia resmi membuka lembaran baru. PSSI telah resmi memperkenalkan John Hertman sebagai pelatih anyar skuad Garuda. John Hertman datang bawa harapan. Kita langsung bahas pada sore ini bersama dengan Bung Roni Pangemanan, Bung Ropan pengamat sepak bola dari luar studio. Selamat sore Bung Ropan, salam olahraga. Selamat sore. Selamat Selalu sore, Anda. Rano. Ya. Baik, kita akan putarkan grafik kami dulu. Bung Ropan membacakan profil dari John Hertman sebagai berikut. John Hertman adalah pelatih kedua yang menukangi begitu ya tim sebelumnya dari Peter White. Dan kalau kita lihat dari 23 tahun dia sebagai pelatih tim profesional. Ada total 215 pertandingan internasional dan 46 pertandingan klub. Ia merupakan Direktur Pengembangan Regional dan juga Nasional selama 10 tahun 2001 hingga 2011. Pada 2006 ditunjuk menjadi Kepala Pelatih Timnas Putri. Kemudian profilnya pelatih Kepala Timnas Putri Kanada selama 7 tahun 2011 hingga 2018. Dan prestasinya membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Silakan direspon Bung Ropan dari rekam jejak tadi. Kalau melihat dari CV sih saya pikir oke. Bahkan ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan pelatih sebelumnya. Katakan di sini adalah PK. Ya, seorang pelatih yang sudah melatih itu lebih dari 200 pertandingan di level internasional itu bagus. Apalagi kan dia pernah juga di klub. Jadi ada suatu kelengkapan bagi John Hertman ketika dia menangani itu bukan saja di tim putra atau terakhir di Toronto, tapi juga dia meloloskan tim putri Kanada bisa sampai merebut medali perunggu dalam 2 olimpiade terakhir. Bahkan ikut lolos ke Piala Dunia. Kan ini sudah menggambarkan bahwa PSSI tepat untuk memanggil atau mengontrak John Hertman menangani tim nasional Indonesia. Karena memang kita butuh pelatih yang punya pengalaman. Ya. Terakhir ada 2 kan, terakhir yang Giovanni Van Bronckhorst dan John Hertman. Tapi kalau melihat dari CV-nya dia lebih bagus dibandingkan Giovanni Van Bronckhorst. Bronckhorst sebagai pemain oke, tetapi sebagai pelatih, jadi dia belum pernah meloloskan tim itu sampai ke Piala Dunia. Dan kita tahu bersama bahwa Hertman ini sampai ke Qatar 2022 setelah Kanada menunggu sampai 36 tahun. Terakhir lolos 1986 itu kalau nggak salah, dan akhirnya bisa dia bawa. Nah ini yang membuat bekal utama bagi PSSI, bagi tim nasional Indonesia, karena kita bisa mendapatkan pelatih yang punya tekad yang bagus, punya filosofi yang baik, karena dia juga punya latar belakang sebagai football development. Jadi dia tahu bisa mengatur ritme dari bagaimana menjadi seorang pelatih. Dia juga punya latar belakang sebagai dosen. Jadi dia pelatih yang cerdas, yang saya pikir sangat berkarisma, penuh optimisme, dan itu yang kita butuh untuk jangka pendek ini. Karena kan kontraknya itu cuma 2 tahun plus 2, tapi dia harus bisa berpikir di dalam 2 tahun ini dulu. Bahkan menurut saya ini cuma 1 tahun, semenjak 2026 aja yang dia akan bisa membantu PSSI itu bisa naik level gitu. Oke, di atas kertas cukup bagus begitu ya rekam jejaknya, termasuk juga tidak punya pengalaman buruk juga sebelumnya begitu ya. Tapi kalau melihat sebelumnya ada Peter White, ini bagaimana catatan dari Anda? Iya, Peter White ya oke, kalau bisa dikatakan jadi sukses di Thailand, tetapi dengan Indonesia dia tidak bisa sukses. Nah, ada yang mengatakan bahwa pelatih-pelatih Inggris itu tidak sukses, termasuk dengan Britania Raya. Karena terakhir bukan saja Peter White, tapi juga ada Simon McManamy yang menangani skuad dari Skotlandia itu di Britania. Dan ini adalah pelatih ketiga sebenarnya. Tetapi saya lebih meyakinkan dengan ini. Dia lebih bagus dari Peter White menurut saya. Kalau lihat dari jejak rekam dia sebagai seorang pelatih, karena dia kan bukan rekan, dia juga di Selandia Baru, dia kemudian di Kanada, dan kelengkapan itu bagus buat Hertman karena dia pernah menangani tim U23. Nah, PSSI berikan jatah itu buat dia, bukan tim senior saja, dia menangani tim U23, sama seperti STY sebelumnya, ya untuk menangani tim ini. Jadi itu yang menjadi harapan, karena kenapa harus tim U23? PSSI berharap dia membawa tim ini ke Asian Games di Nagoya pada tahun ini untuk bisa berprestasi. Ya semoga kita bisa mengharapkan itu. Namun ada internasional, ada pertandingan level yang ada sudah di depan mata. Mungkin tinggal 2 bulan dan ini menjadi tantangan buat dia. Panggung pertama bagi seorang John Hertman untuk bisa membuktikan bahwa dia memang
pantas kita dapatkan dan layak untuk membesut Jai Ises dan kawan-kawan. Ya, Gitu. dalam waktu dekat ada FIFA Series dan FIFA ASEAN Cup Series. begitu ya. Ini bagaimana kemudian menyatukan chemistry antara pelatih dengan pemain? John Herdman itu pelatih yang beruntung menurut saya. Kenapa beruntung? Karena dia datang bukan dari nol mencari pemain lagi, karena pemain kita sudah ada. Artinya Oke. istilah kalau sebuah makanan kita sudah lengkap, tinggal dia meracik ya, sebagai kokinya dia meracik dengan bumbu-bumbu terbaik dia, opsi-opsi untuk taktik strategi siapa yang akan dia mainkan, dan itu menarik karena dia sudah berhubungan langsung. Jadi dia sudah prepare, dia sudah siap untuk menangani Indonesia karena sudah berbicara dengan Jai Ises, dengan pemain-pemain kunci yang seperti dalam wawancara perkenalan tadi dia mengatakan itu. Dan satu hal yang penting yang menurut saya yang menarik keluar dari mulut seorang John Herdman bahwa dia suka tantangan. Nah, ini penting. Ini penting bahwa dia perlu tantangan untuk menjadi apa ya, tekanan yang kuat akan membuat dia bisa termotivasi gitu. Baik, apakah ada potensi nanti ada pemain yang akan digonta-ganti, dikeluarkan dan akan mendatangkan pemain baru? Ya, bukan tidak mungkin ada, tetapi dia melihat kan semua data pemain-pemain terakhir yang tampil di putaran keempat grup B, Piala Dunia Zona Asia itu, dan dia tidak akan berani untuk berspekulasi mengganti ini karena waktunya cuma sudah dekat. Kalau bicara di di FIFA Series ini itu yang kita akan tunggu. Kalau dia berganti-ganti akan berat buat dia. Dia tahu resikonya. Kalau ada penambahan 1-2 pemain, oke. Dan itu mungkin dari pemain lokal dia bisa mencari. Tapi untuk pemain-pemain abroad atau pemain yang bermain di luar, itu sudah cukup untuk menghadapi FIFA Series. Saya pikir kita bisa berhasil. Dan John Herdman tahu harus dilakukan. Ya, terakhir ini kan yang ditunjuk oleh Herdman adalah membentuk fondasi performa yang lebih mantap lagi bersama Cesar Melan sebagai asisten pelatih begitu ya. Dari pandangan Anda seperti apa, Bung Ropan? Apakah memang teknikal atau taktiknya masih harus tetap passingnya harus dibenahi dulu bersama dengan Cesar nanti? Betul, tapi kan yang penting bagi dia ada bagaimana fisik pemain itu lebih ditingkatkan. Karena sepak bola itu bukan hanya mengandalkan teknik atau skill ya. Dia tahu bersama ada. Tapi kalau tanpa diperkuat dengan fondasi bahwa fisik, stamina itu akan berat di lapangan. Karena bermain dengan 2 kali 45 menit ya, sesuai dengan filosofi cara bermain dia. Dan saya pikir sangat baik bukan saja Cesar Melan yang dia datangkan, mungkin ada tambahan lagi, tapi dia akan menghargai pelatih-pelatih lokal. Itu bagus. Salah satu cara yang dilakukan oleh PSSI terhadap pelatih baru seperti John Herdman dengan memanggil asisten dari pemain-pemain lokal juga gitu. Baik, harapan terakhir bagi Anda ke depan bagaimana nanti? Saya berharap bahwa dia bisa membawa tim kita itu jauh lebih baik dari 2025 dan secara peringkat sesuai dengan target PSSI kita bisa menembus 100 besar dan itu yang menjadi harapan kita. Bagus di FIFA Series dan juara di Piala AFF. Itu harapan. Ya, harapan dan kita aminkan semua rakyat Indonesia, ada 280 juta penduduk Indonesia yang harus diaminkan ini. Doa dari Bung Ropan. Terima kasih untuk waktu Anda, Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola dari luar studio. Selamat sore. Selamat sore.